Mungkin kita pernah melihat ada orang yang pintar sekali matematika, tapi tidak cukup jago berolahraga. Bahkan ada yang sangat mahir bermain musik, namun tidak pintar berkata-kata. Dan mungkin ada di antara kita yang ahli dalam menggambar atau seni, namun tidak cukup pintar berhitung atau mengolah data. Itu karena setiap orang memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Cerdas. Setiap orang tua dan guru pasti ingin memiliki anak yang cerdas. Tapi apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata cerdas? Pandai menjawab semua pertanyaan atau soal, menjadi peringkat pertama di sekolah? Apakah anak yang pandai dalam musik namun tidak pintar berhitung tidak termasuk orang yang cerdas? Jawabannya adalah tidak. Setiap anak memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Howard Gardner adalah tokoh pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika yang terkenal, yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan visual, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Setiap orang memiliki salah satu dari 8 tipe kecerdasan tadi. Jangankan anak-anak dalam satu kelas, bahkan anak kembar sekalipun memiliki kecerdasan yang berbeda. Teori Howard mengenal 8 jenis kecerdasan ini membuat para pendidik yakin bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kecerdasan yang berbeda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap cara guru memberikan materi pelajaran kepada setiap muridnya. Tangan Pengharapan pun memberikan pelatihan untuk mengenali 8 tipe kecerdasan pada anak. Jadi nggak ada yang lebih baik otak kanan atau otak kiri gitu ya. Orang yang dominan otak kanan tidak lebih baik dengan orang yang dominan otak kiri. Demikian sebaliknya. Pelatihan ini pun akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi setiap anak-anak yang ada di pedalaman maupun di sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu guru Tangan Pengharapan di Neniari, Seram Barat. Guru muda yang berasal dari Pematang Siantar ini mengajarkan berbagai pelajaran dengan metode yang bervariasi. Tak heran anak-anak di pedalaman Seram Barat ini sangat senang belajar bersama guru yang baru saja mengajar di tempat ini sekitar 5 hingga 6 bulan. Corin, itulah sebutan guru pedalaman yang selalu mengajar dengan metode yang selalu menarik. Sifatnya yang pertama itu adalah cahaya merambat lurus. Maksudnya merambat lurus itu bagaimana? Dia itu dapat lihat lurus. Lihat satu sebelah sini, dari atas dia ke sini, yang bawah dia ke sini. Nah, ini warna putih toh? Nah, kalau warna putih, dong bilang warna putih.
Bisa bagus kasih yang ke sini. Sengkok. Nah, jadi sifat cahaya yang kedua menembusnya hanya benda bening. Mulai dari menggunakan alat peraga sederhana hingga menggunakan alat peraga yang berasal dari alam sekitar. Corinne mengajarkan berbagai hal baru yang belum pernah diajarkan kepada anak-anak di Neniari. Banding 8. 3 banding 8. Banding kecil, banding besar, 3 banding 4. Oke, silakan. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan untuk Adenci. Memahami kecerdasan anak dan menerapkan pembelajaran yang efektif membuat para guru akhirnya bisa mengajar dengan lebih kreatif. Guru menjadi kunci bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Tak hanya di Neniari, Seram Barat, di Papua pun tak kalah kreatif, mencoba mengenal potensi yang dimiliki anak-anak. Jika guru biasanya mengenal anak hanya di sekolah, berbeda dengan guru pedalaman Tangan Pengharapan. Mereka mencoba untuk mengenal anak-anak dari sisi non-akademis, yaitu di luar sekolah. Shirley J. Sinlay, salah satunya. Dia mencoba mengenal kecerdasan dan kelebihan anak-anak didiknya dengan melakukan pendekatan di luar sekolah. Mulai dari jago memancing hingga bermain alat musik, Shirley mulai menggali potensi yang ada di dalam diri anak-anak didiknya. Sederhana, namun mereka perlu diarahkan dan diasah kembali agar mereka bisa mengembangkan talenta mereka. Halo teman-teman, selamat siang. Jadi hari ini saya beserta Ibu Rosa dan juga teman-teman pemuda dan anak-anak murid akan pergi ke pulau di depan Kampung Nyaur. Lupa nama pulaunya apa. Tapi di situ kita akan sama-sama pulau apa? Pulau Nuh Ragi. Jadi di situ kita akan molo. Molo di sini artinya menyelam. Itu akan kita cari ikan terus kita bakar, kita makan-makan di situ dan ya having fun deh. Dadah. Ini pemandangan dari pulau kecil yang berada di depan Kampung Nyaur. Nah, itu Kampung Nyaur. Kakak itu namanya ikan apa? Ikan kuning. Kalau yang besar itu? Ini Iya. yang gabus. Gabus yaur. Halo teman-teman, jadi ini ikan yang tadi saya bilang, yang tadi hasil dari kakak-kakak dorang molo. Kakak yuk, saya hello dulu. Kakak yuk malu-malu guys. Jadi ini ikan. Tanam ternyata. Dan ini masih banyak lagi ya. Jadi ini baru sebagian yang dipanggang. Yes. Jadi enak. Ikuti keseruan kita terus ya guys. Bye bye. Oke. Halo teman-teman, jadi karena berhubung tadi hujan, jadi kita tadi sempat berlabuh ke air terjun yang sekitar butuh waktu 30 menit lah. Dan saat ini kita lagi makan. Ayo ikan hasil molo. Tapi udah habis. Ini Bu, harganya udah pukulan apa? Ada sambal, rica, gelang, ikan. Pokoknya mantap lah. Mengenal potensi anak akan membantu anak tersebut fokus dalam menggapai impiannya. Salah satunya seperti Devi Arnita Halawa, salah satu anak didik Tangan Pengharapan yang berasal dari Feeding and Learning Center Hilim Buasi, Nias Selatan. Perkenalkan, nama saya Devi Arnita Halawa. Saya kelas 6 di FLC Hilim Buasi.
Sebelumnya, Devi adalah anak yang sangat pemalu dan takut mencoba hal-hal baru. Namun kehadiran guru Tangan Pengharapan membantunya menjadi anak yang pemberani saat ini dan percaya diri menunjukkan bakatnya menjadi seorang pemimpin. Saya kelas 3 SD mulai diajar sama guru Tangan Pengharapan. Saya senang sama guru Tangan Pengharapan karena kami dikasih makanan bergizi dan les tambahan di sekolah. Buat aku jadi anak pintar. Tak hanya itu, anak kelas 6 SD Hilimbuasi ini juga selalu menolong orang lain dan memiliki empati yang tinggi. Secara akademis, memang dirinya bukanlah yang paling pintar di sekolah. Tapi Devi memiliki jiwa kepemimpinan dan mau melayani. Terima kasih Tangan Pengharapan udah mengirim guru di sekolahku. Hal inilah yang sebenarnya dicari oleh Tangan Pengharapan dalam visi mencetak 1000 pemimpin untuk Indonesia. Deklarasi Pemimpin Tangan Pengharapan. Saya Devi Arnita Halawa. Ini janji saya. 1. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. 2. Hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. 3. Saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. 4. Saya harus menjadi berkat bagi orang lain. 5. Saya tidak mementingkan diri saya sendiri, tapi mengutamakan kepentingan orang banyak. 6. Saya harus menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. 7. Saya harus memajukan daerah saya dan hidup berkarya untuk Indonesia. Cerdas secara akademis bukan menjadi satu-satunya jaminan seorang anak menjadi pemimpin yang baik. Namun seorang anak yang memiliki jiwa kepemimpinan pasti mampu menjadi seorang pemimpin kelak jika mereka benar-benar menemukan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Seperti pisau yang diasah, kecerdasan seseorang akan tumpul dan tidak berguna jika tidak diasah. Guru berfungsi menjadi pengasah, agar anak-anak mampu mengejar mimpi dan asa. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.